Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatan Allah yataghasyahu min rahmah wal maghfirah. Summa ila arwahi walidina walidikum wa abaina wa abaidikum wa ummahatina wa ummahatikum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha. Allah yataghassahu birrahmah wal maghfirah. Allah ya'funa wa iyyakum wa yaskinuhumul jannah. Al-Fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الحمد لله منزل الخلق من عدم ثم الصلاة على المختلف القدم مصطفى بلغ مقام اغفر لنا ما مضى نبينا الآخر النائب فلا أحد نبر في قول لا منه ولا نعم يا رب. المصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. أبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmatak sur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 38, hadisnya 315. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidina gharran muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وبكم بالدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajula la ya'malu amalan ahlil jannah bima yabda'un nas bima yabdu lin nasi wa huwa ahlin nar. Wa inna rajula la ya'malu amalan ahlin nar bima yabdun lin nasi wa huwa ahlul jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini kalau diartikan terleknya, sesungguhnya seorang yang berbuat amalan ahlil jannah bima yabda'u lin nasi wa huwa min ahlin nar. Padahal orang itu melakukan sama saja ahli nar. Kemudian inna rajula la ya'malu ahli nar bima yabda'u lin nasi wa huwa ahlil jannah. Ada seorang yang kelihatannya dipandang oleh manusia bahwa dia adalah ahli nar, akan tetapi min ahlil jannah. Nah, makanya kalau kita baca langsung letter lek dan artinya kita bingung, ya. Mestinya harus ditafsirkan. Kalau nggak ditafsirkan nggak akan ketemu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki, rajulun artinya seseorang, bisa laki, bisa perempuan. Ya. Bisa laki, bisa perempuan. Maka artinya secara nakirah semua seseorang, semua orang. Diartikan inna rajula, sesungguhnya seseorang, layak malu, artinya di saat ia berbuat, ya, saat ia berbuat, maka lamnya diartikan lam di sini niscaya ia berbuat. Berbuat apa? Amalan. Amal apa? Ahlil jannah. Berbuat ahlil jannah, berbuat kebajikan. Bima yabdu lin nasi, menurut pandangan orang banyak. Menurut pandangan orang banyak. Akan tetapi wah ahlun nar. Padahal sebenarnya apa yang dilakukan bisa jadi menjadi ahli neraka. Dijelaskan bahwa apa yang dimaksud ketika seorang melakukan perbuatan, kemudian gayanya baik, ya, orang datang ke masjid, dia ke masjid. Orang ngaji, dia ngaji. Orang sodakoh, dia sodakoh. Orang haji, dia haji. Orang zakat, dia zakat. Tapi dibaliknya, apa yang ia lakukan, ya, itu tidak ada niat. Niatnya tidak berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begitu. Dia beramal biar orang sohorin,
Dia beramal biar dikata orang baik. Dia sholat biar dikata rajin. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Muta'aliknya kepada diri kita. Oh, kalau gitu harus ada motivasi yang jelas. Harus ada niat. Niat itu qasdun namanya. Qasdun itu ya bermaksud sesuatu, punya niat. Sebab di dalam ibadah itu ada yang niatnya dibarengi dengan perbuatannya, ada yang niatnya lebih dahulu niat baru dikerjain. Konkretnya mana? Kalau kita sholat apa saja. Maksudnya sholat sunnah, sholat fardu, sholat hajat, sholat tahajud. Yang dimaksud sholat apa saja. Orang sekarang kan kadang-kadang jelimet kalau kita ajarin. Memang ada sholat apa saja Ustaz? Gitu pertanyaannya. Maksudnya bukan sholat apa saja. Sholatnya di samping wajib, fardu, dan juga sholat sunnah. Bahasanya harus berbagai macam sholat sunnah. Orang dulu mah nggak begitu ngomongnya. Pokoknya sholat apa aja. Nah, salah diartiin. Sebab nanti Ramadona bisa jadi Maradona loh, salah. Sholat apa? Harus ada niat. Ketika kita sholat, niat itu menjadi bagian daripada rukun. Ya. Kalau nggak niat, mau ngapain? Makanya di dalam bahasa fikih, dalam istilah bahasa fikih, menurut bahasa artinya niat menyengaja. Tahu menyengaja? Nah, kalau menurut Sara, ya, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat sesuatu, mengqasad sesuatu dibarengin dengan perbuatannya. Kapan itu? Ketika kita sholat. Mana contohnya? Allahu Akbar. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Mengqasad sesuatu dikerbarengin dengan perbuatannya. Makanya ketika seorang melaksanakan sholat, ketika sudah Allahu Akbar, baru namanya masuk sholat. Kalau usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Udah sholat belum? Belum. Sebab sholat itu dimulai dengan takbiratul usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Udah sholat belum? Belum. Mulainya kapan? Allahu Akbar. Ini menurut Imam Syafi'i. Sebagian ulama mazhab lain mengatakan ada yang sholat mau kemana Pak? Sholat asar. Udah termasuk niat. Makanya namanya fikih, fikih itu artinya paham. Ente paham enggak? Paham. Oh, di dalam hati. Menurut tartilnya, ya, sebagian ulama menggambarkan, ya, niat itu adanya di hati.
Niat itu adanya di an-niyatu fil qalbi. Makanya ya ketika dijabarkan sholat itu mahwas sholat itu aqwalun wa af'alun wa muhtatamatun bitakbir wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Bisurutil mahsusah. Salat itu beberapa pekerjaan perbuatan, angkat tangan, ruku, sujud, namanya perbuatan. Baca Fatihah, baca takbir, baca subhanallah, ini namanya perkataan. Diawali dengan takbir, selesai diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, selesai. Pertanyaannya, hubungan imam dengan makmum sampai sejauh mana? Ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hubungannya putus. Hubungannya putus. Mau wirid silahkan. Buat siapa? Buat dia. Ya, Allahumma lantas jalan ya silahkan. Urusannya siapa? Urusannya dia. Makanya imam nggak boleh ngomong, wah heran banget kalau habis sholat gue tengok udah kagak ada orang, begitu nggak boleh ngomong begitu. Anda nggak begitu? Iya, nggak usah, biarin aja. Dia mau ngikut silahkan, nggak mau ngikut silahkan. Makanya wiridan itu mah nggak usah dicatat. Nanti apal sendiri. Siapa yang sering ikut dia apal. Kalau habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabur, ya nggak bisa apal dia. Kapan bacanya? Ya, membaca subhanallah subhanallah sambil jalan. Ya, itu jadi putus. Itu sekilas daripada niat. Dan niat itu ada kalanya diniatkan sebelum diamalkan. Contoh puasa, ya, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana, bukan ramadhani, ya ramadhana, asal jangan dibilang Maradona lagi, nah ramadhana, ya, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana. Ini namanya talafuz niat. Enggak dibaca juga itu enggak apa-apa. Besok aku puasa Ramadan. Selesai. Besok aku puasa Ramadan. Niatnya sore. Puasanya besok. Itu yang namanya tidak muqtarinan bifi'lihi. Qasdu syai' ialah muqtarinan bifi'lihi, niat sesuatu tidak dibarengi dengan amalnya. Ya. Ada lagi ya, yang niatnya wajib, ya, niatnya wajib, ngerjainnya sunnah. Ya. Kalau kita puasa sunnah, wajib niatnya. Besok enggak dikerjain karena ada halangan, enggak jadi masalah. Ada lagi, ya, niatnya sunnah, ngerjainnya wajib. Mana dia? Bingung-bingung lah. Ya, mana dia? Ketika mandiin jenazah. Orang mandiin jenazah, niatnya aku mandikan jenazah. Itu sunnah. Nggak ngomong begitu juga, mandiin aja, nggak apa-apa. Betul nggak? Selama ini nggak pernah ada yang negor saya. Ya, itu
namanya niatnya mandiinnya wajib nggak? Wajib. Biar nggak diniatin juga wajib dimandiin. Nah kalau niatnya wajib, ngerjainnya sunnah, ya kagak jadi mandi, ya kan? Itu sekilas saja. Kita kembali lagi kepada orang yang beramal, ya, di pandangan manusia amalnya itu ahlil jannah. Akan tetapi kenyataannya di sana ada diliputi dengan ahli neraka. Artinya amalnya tidak ikhlas, niatnya tidak jelas, perilaku amalnya tidak didukung dengan ilmu. Makanya jangan asal-asalan. Ya, ibadah itu jangan asal-asalan. Makanya sering saya bilang kalau kita sholat, yang penting sholat. Bukan. Sholat itu penting. Artinya ketika kita mengatakan sholat itu penting, tentunya konsekuensinya terhadap Allah luar biasa. Enggak sekedar sholat, tapi memang ini namanya ya ibadah yang ibadah yang tidak boleh tidak. Sampai-sampai Rasulullah begitu beratnya tentang sholat, nggak bisa disuruh duduk, nggak bisa duduk disuruh berbaring, nggak bisa berbaring sambil menggerakkan sepanjang masih paham. Ya, kalau udah nggak paham dipanggil Pak Haji, udah nggak paham, udah nggak nengok. Biasanya kalau udah kayak gitu, ininya dipegang. Oh masih dut-dutan, pegang lagi. Oh masih ada anginnya, masih ada napasnya, walaupun jarang-jarang. Ya, makanya orang bilang napasnya udah Senin Kemis. Apa maksudnya? Jarang-jarang. Senin napas, Rebo enggak, Selasa enggak, Kemis napas lagi. Namanya jarang-jarang. Orang Betawi kan paling bisa kalau ngomong. Senin Kemis katanya. Udah jarang-jarang napasnya. Nah udah kalau begitu beda udah. Hukumnya sudah. Ya orang Betawi paling bisa kalau ngomong. Udah bau tanah loh, begitu katanya. Bau tanah. Dicium juga enggak ya. Gitu. Niatnya harus ikhlas. Kemudian yang kedua, wa inna rajula la ya'mala amalan ahlin nar bima yabdu lin nasi wa huwa fil ahlil jannah. Kalau kita ayomi orang yang enggak rajin, ini orang yang enggak sembahyang ngomong apa? Tuh orang enggak sembahyang aja enggak apa-apa, begitu enak. Makanya ditafsirkan harus betul. Orang yang berbuat ahli nar, maksudnya masih muda, malas banget. Diajak sini enggak mau, diajak sini enggak mau, diajak sini enggak mau. Ya, masih ngidulin aja. Ngidulin masih ya. Kalau ditanya kapan balik bang? Tar dulu. Ayolah kita ke masjid, tar dulu. Ayolah kita bareng-bareng, lu duluan, gue nyusul belakangan. Begitu mulu kalau diajak. Ngapain aja kalau diajak nyusul belakangan. Dari dulu juga nyusul belakangan. Apa saudara-saudara? Makanya kewajiban. Ente kira nggak punya kewajiban? Kewajiban ada tetangga aja. Kalau perlu samperin. Kalau nggak perlu ketemu
omongin, ayo ke masjid, sholat jamaah, wajib tuh. Ya, itu satu ketika Rasulullah SAW ketika orang-orang jahiliyah enggak percaya sama beliau, ya, innama tunziru man ittaba'a zikrah wa khasyar rahman. Kemudian ayat itu, ya, inna nahyu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Rasulullah waktu itu sampai merasa gundah karena orang yang diajak enggak mau, masih enggak percaya. Tapi satu ketika turun ayat bahwa kata Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Yasin, ya Muhammad, kewajiban kamu cuma ngajak. Kalau memang dia mau, kalau enggak mau, kamu enggak usah gundah. Ini asal usulnya ketika surat Yasin turun, orang-orang jahiliyah enggak percaya dengan Nabi Muhammad. Yasin, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kata orang kafir, jadi rasul. Orang babanya aja enggak ada. Babanya berarti yatim. Orang sekolah aja enggak, masa jadi nabi? Kata siapa? Kata orang jahiliyah. Ini gara-garanya laminal mursalin. Bukan, dia mah bukan nabi. Orang anak yatim, kagak sekolah, masa jadi rasul? Tuh orang jahiliyah nggak percaya. Kemudian apa? Rasulullah sedikit, ya, hatinya tersentuh, merasa tidak berhasil. Ayatnya turun, ya. Kata Allah, ya Muhammad, kamu itu hanya kewajiban ngajak. Kayak kita nih, ajak tuh kewajiban tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Kalau ketemu mau sholat maghrib jamaah, jangan didiemin aja. Ente kadang-kadang kesel, pas ketemu, bodo amat, orang diajak aja ogah gitu. Jadi besok nggak diajak lagi, besok nggak ngajak lagi. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang nggak sholat ngomong, orang perilakunya yang sholat aja kayak gitu, bagaimana kan gitu. Nah, mestinya aja, ya, nggak, kalau memang perlu datengin ke rumah. Tuh. Jadi hadis ini menggambarkan, menjelaskan bahwa dulu ada orang masih mudanya, pas udah tua tobat dia. Udah tua tobat, ya, gitu, balik, layangannya digulung. Kalau layangan digulung balik nggak? Balik nggak? Balik kalau nggak putus. Kalau nggak putus, kalau putus bisa balik nggak? Agak. Maka artinya, ya, kalau mau tobat jangan nungguin tua. Kalau keburu tua, berarti kalau belum tobat udah mati, berarti putus. Makanya balik, mumpung masih bisa balik. Ini yang dimaksud adalah orang dulu begitu, akhir hayatnya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, balik ke masjid, sholatnya rajin, ininya rajin, udah tua. Makanya jangan dijadikan pedoman, gue mau tobat kalau tua aja. Kalau putus gimana? Gak bisa kan? Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan seperti itu, ya. Jangan sampai kita putus bertobat di saat masih muda. Amal jangan kita lihat luarnya aja, perlu
ada konsekuensinya ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat, ngerti kagak? Gua makan yang penting sholat, nggak boleh begitu. Sholat itu komunikasi, hubungan yang namanya hablum minallah. Tuh harus tahu benar. Baik, yang kedua masih ada waktu? Masih. Yang kedua, ya, bahwasanya innal abda la ya'mal zanba fa iza zakarahu ahsana. Ini tentang nyesel, tentang penyesalan. Nih, kita nih jarang-jarang nyesel. Ya. Kalau rezeki nggak dapat baru nyesel. Tuh aja yang dipikirin tuh. Ngobek nggak hasil nyesel. Dagang belum laku nyesel. Tuh. Itu kita nyeselnya kayak gitu doangan. Mestinya penyesalan ini inna rajula, ya, innal abda la ya'mala zamba fa iza zakarahu ahsana. Sesungguhnya yang dinamakan seorang hamba, manakala dia berbuat satu dosa, ketika dia ingat, dia nangis. Kemarin saya ini ditangisin. Artinya dosanya itu diingetin, ya Allah. Saya tadi kemarin hilang berbuat dosa. Tuh. Jangan udah biarin aja dosa. Apa yang dibilang orang katanya meledos nggak berasa gitu. Kalau dibilangin katanya meledos nggak berasa katanya. Bukan kayak gitu. Dosa itu adalah salah satu perbuatan yang akan ditanggung jawab di hadapan Allah. Makanya Rasulullah bilang kalau ada seorang terlanjur berbuat dosa, fa iza zakarahu ahzanahu. Kalau dia ingat dosanya, dia nangis. Nah, pertanyaannya, udah nangis belum tentang dosa yang lewat? Kayaknya belum ini kayaknya ya. Nangis. Kapan nangisnya? Di saat bertobat dan mohon kepada Allah. Tuh, kita mah cuek aja. Dosa banyak, cuek aja. Ya, itu padahal tiap hari buat dosa. Ya, di sana, di ujung sana ada orang ya, tiap hari pada sekolah. Ya, itu mikirin togel dari Singapura. Pada sekolah mulu tiap hari. Ya Allah. Ya. Begitu enak-enaknya saya lewat nanya, Pak Haji punya nomor Pak Haji? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti sekarang ini orang berbuat maksiat udah nggak pakai malu. Tuh. Kalau di sono, kalau di sini ada. Sini ada juga. Ada di sini. Ya di sini apa di mana nggak tahu. Tuh judinya jalan itu. Ada. Udah nggak malu-malu lagi. You understand, okay? Yes. Yeah. Yang saya maksud ente ngerti kan? Ngerti. Dosa itu. Tapi dia udah lupa, boro-boro nangis. Orang dibilangin aja. Apa Jakarta? Kalau kita bilangin marah. Apa marahnya? Ini urusan gua. Jangan campur urusan gua. Urusan lu aja urusin. Begitu. Bener nggak? Bener. Saya sih duga-duga doang. Kenapa? Karena manusia sekarang hatinya udah mati. Hatinya
mati. Kalau hatinya sudah mati akan jadi keras. Kalau hatinya keras, ada nasihat yang baik gak masuk. Bahkan lebih galak dia. Itu hati. Karena hati itu ya sebenarnya hati itu adalah bagian daripada tubuh manusia. Kata Rasulullah, ala fil jasadi mudghah. Tahu nggak kamu? Di dalam dirimu ada segempal darah. Fa iza salahat jasadu kullu, fa iza fasadat sairu amali. Kalau darahnya itu baik, yang keluar baik. Kalau darahnya tidak baik, yang keluar tidak baik. Namun itu perlu diperbaiki. Itu harus disetrum itu. Besok setrum aja. Apa yang dimaksud disetrum? Iman itu. Hatinya itu harus diperbaiki. Nih kayak kita nih. Ini lagi memperbaiki hati. Memperkuat iman. Disetrum. Biar pancarannya lebih terang. 5 watt jadi 10 watt, 10 watt jadi 15 watt, 15 jadi 20. Makanya kalau kedengaran azan Allahu Akbar, nyetrum nggak Pak? Alhamdulillah. Udah buru-buru ambil pakaian siap untuk masjid. Jangan alhamdulillah doang. Bisa orang-orang juga. Itu namanya nyetrum. Tapi kalau hatinya sudah keras, mati, disebut nama Allah, ya, dia nggak pernah kaget. Ya, tuh. Akan tetapi orang yang beriman, innallazina amanu iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman, kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dia melihat sesuatu kejadian, dia mengatakan tambah imannya. Ya Allah, hari ini dia yang mati, besok juga bakal saya yang mati. Tuh. Makanya perlu disetrum. Kita kan kadang-kadang begitu. Kalau bisa ada yang mati aja, masjid 3 hari, 4 hari, 5 hari agak rame karena bendera kuningnya belum dibuang, masih ada. Ya, coba kalau bendera kuningnya udah dibuang, udah pada dapat berkat 7 hari, 7 hari dapat berkat, jadi lupa. Ada orang mati kemarin lupa udah. Di tempat saya begitu. Ya, tempat saya begitu. Makanya pentingnya disetrum nih kayak gini. Kita jangan sampai jadi orang rugi. Udah sebulan sekali kagak, 2 minggu sekali kagak, seminggu sekali kagak. Kalau kata orang Betawi mah sudahan setiap hari dah. Kagak. Ya Allah, rugi. Rangat rugi. Kemudian apa? Bahwasanya dosa itu kita nazara wa iza nazara ilaihi qad ahsana. Kemudian ketika dia memandang, ya, wa iza nazarallahu, kalau ada orang yang berdosa, kemudian dia ingat sama dosanya, dia nangis. Ya. Kemudian dia bertobat, ghafarallahu ma sana'ah qabla ayyuhiza. Maka Allah ampuni orang itu sebelum ia bertobat. Nah, kalau mau pengen diampuni dosa kita nggak pakai bertobat, ya gampang ingat. Kemudian lakukan yang lebih baik daripada kemarin. Kita nggak usah fikafaro bisolah wasyam, nggak usah. Cukup dengan ingat kepada Allah, banyak bertobat,
dan selalu ingat kepada Allah. Di dalam surah Hud Allah jelaskan, aqimis shalah, dirikin salat. Ya. Aqimis shalah, dirikin salat. Tarafiyan nahar wa zulufan minal lail. Dirikin salat di antara apa? Daripada akhir hari dan awal malam. Artinya cukup dengan kita banyak ibadah, banyak istighfar. Artinya harus lebih baik daripada kemarin. Itu innal hasanah yuzhibu sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Kata Allah begitu. Ya, zalika zikrul lizakirin. Yang kayak gitu adalah orang yang selalu ingat. Orang yang selalu ingat digelarin az-zakirin. Artinya az-zakirin orang yang selalu ingat. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, ketika ada sesuatu kita ingat Allah. Mau ngomong jelek nggak jadi, mau berbuat jelek nggak jadi, dongkol cuman nggak diwujudkan. Kita kalau dongkol pasti punya hati dongkol orang mah, cuman jangan diwujudkan. Kalau dongkol diwujudkan, sendalnya ditendang, ya kan? Oh, ini orang ini tuh dongkol tuh diwujudkan. Makanya itu, Bapak Saudara, itu perlunya ya kita itu selalu ingat kepada apa dosa kita sedikit. Nah, sehubungan dengan dosa nanti ada yang namanya Sa'ban. Nisfu Sa'ban jangan dikolerasikan dengan tukar buku. Buku siapa yang ditukar? Dilihat beberapa keterangan yang sahih, bulan Sa'ban adalah Syahrul Maghfur, bulan ampunan. Maka di dalam keterangan banyak yang menerangkan hampir setiap bulan Sa'ban Rasulullah itu puasa. Sahabat tanya, kenapa ya Rasul? Kau puasa penuh sebulan? Karena aku harap nanti ketika diangkat amalku, aku sedang puasa. Tuh puncaknya tanggal 15 bulan Sa'ban yang namanya Hazal Lail Turfa'ul A'mal. Malam nisfu Sa'ban adalah malam diangkatnya amal manusia secara keseluruhan selama 1 tahun. Mingguannya mana? Mingguannya hari Senin sama hari Kamis. Sehingga sahabat tanya, kau puasa setiap Kamis dan Senin ya Rasul? Karena aku harap di saat turfa'ul a'mal aku dalam keadaan berbuat baik. Jangan ada nggak ada hubungannya dengan bawa ember ke masjid. Ya. Apa yang kita lakukan selama ini? Ya, apa yang kita lakukan selama ini? Ini adalah tafaul ulama. Para ulama membuat rumus dan kesimpulan karena bulan ini adalah bulan maghfurah, manusia diampuni dosanya. Alangkah baiknya kalau kita ngumpul di bulan Sa'ban tanggal 15. Kemudian ketika ngumpul, emang mengumpul doang. Nah, sekarang baru kita paham. Ngumpul doang. Enggak, ulama membuatkan satu rumusan bagaimana kita sepakat baca surat Yasin. Pendapat ulama lagi, bagaimana kalau 3 kali? Bagaimana kalau di dalamnya ada niat? Ini kan yang kita udah amalin begitu kan? Cuman pahamnya yang belum kita. Ya. Kalau ada pertanyaannya, kenapa bawa air? Boleh. Nah, kalau lagi baca seret, minum. Betul gak? Itu.
Dan kalau kita yakin air yang kita bawa, insya Allah ada doa, ada ijabah, ada mustajab. Begitu tuh perlu tuh. Ya, yang kita makan apa? Baca Yasin, datangnya habis maghrib. Udah sholat maghrib. Pulangnya selesai sebelum isya. Udah pulang. Cuman bawa apa? Bawa ember. Udah itu, jangan. Besok jangan kayak gitu lagi tuh. Malu. Makanya ada orang yang kagak demen. Ada orang yang enggak. Makanya manfaatin itu. Ini namanya moderat kita. Jangan baca Yasin malam Jumat bid'ah. Bawa air bid'ah. Doa bareng-bareng bid'ah. Semua bid'ah. Kalau sepanjang ada baiknya ambil, gak masalah. Ya. Cuman jangan salah. Jangan salah pengertian, jangan salah persepsi. Jadi bukan berarti orang dulu salah, orang dulu benar. Cuman cara ngomong orang dulu beda dengan cara orang ngomong orang sekarang. Kalau kita dulu diomelin nggak nanya, salahnya apa sih? Enggak. Kalau anak sekarang kalau diomelin nanya salahnya apa? Kita kalau disuruh sholat jamaah dulu nggak nanya, ikut aja. Suruh baca Quran nggak nanya, ikut aja. Kalau anak sekarang suruh makan aja dia nanya, mama udah makan mak, begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya nanti insya Allah 2 minggu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaykhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa likafatil muslimina ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa ilman kashifa wa waliyan wa taufiqan wa hidayatan wa aqlan kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.